Kita ketemu lagi di Awesome, obrolan sehat mental, ya, bareng saya dan teman-teman. Dan kali ini saya mengajak seorang teman. Saya rasa sudah cukup lama saya berkenalan dengan teman saya yang satu ini, ya, namanya Dr. Yudi Gejali. Kita akan belajar bareng mengenai understanding death and die. Hey, Hai, malam dok. selamat malam Mas Aji. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ini 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 baru selesai pasien terakhir. Jadi Oh, sesi hari ini ya. ditutup dengan pembicaraan OSEM. Kita akan ngobrol soal death and dying ya, dok ya. Ya, Sebuah obrolan yang buat kita semua yang hidup itu sering dihindari obrolan ini, tema ini ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Dr. Yudi sudah meluangkan waktu, meluangkan energinya untuk berbagi dan berkenan untuk saya ajak ngobrol di Awesome ya dok ya. terima kasih undangannya. Ya, kita seringkali sulit ngobrolin soal kematian. Padahal kita tahu satu-satunya yang pasti di hidup ini adalah kematian. Betul. Berdasarkan pengalaman Dr. Yudi, menjelang ajal gitu, seseorang mendekati kematiannya, secara fisiologis tanda-tandanya gimana sih dok? Yang jelas kematian itu kan secara kedokteran tentu saja ada penyebab kematian. Ya, Ya. penyebab kematian itu ada yang membuat matinya itu mendadak, sudden death. Ada Ya. juga yang matinya bertahap. Tentu saja proses mati, dying itu terjadinya meskipun mendadak juga ada proses meskipun cepat gitu. Oke. Tapi proses menjelang mati atau kita bilang menjelang ajal gitu atau dying Ya. itu kita dapat observasi dengan sangat sistematis, terlihat dengan jelas kalau memang perjalanan menuju kematiannya itu berlangsung lebih lama. Yang jelas adalah yang kedokteran sepakati bukan Ya. tanda-tanda menjelang kematian, tapi tanda-tanda kematian atau mortality sign. Kapan kita sebut seseorang itu meninggal gitu. Sebenarnya tanda-tanda untuk menjelang proses kematian pasti jelas ya. Contohnya Hmm. tanda-tanda vitalnya, Ya. temperatur tubuhnya menurun, nafasnya melambat, kemudian mulai gagal, Ya. kemudian jantungnya melambat, terus kemudian berhenti, refleks-refleks spontan, contohnya pupil mata atau refleks Hmm. mata mengedip, Hmm. Hmm. refleks-refleks yang lain sudah tidak responsif, itu menunjukkan berarti ada kegagalan dari sistem jantung dan Hmm. pernafasan, dan juga ada Hmm. kegagalan otak. Ya, jadi kita sebut sebagai kematian otak atau kematian Hmm. akibat gagalnya aliran darah dan pernafasan gitu. Secara Ya. kedokteran, ya. 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 Nah, tanda-tanda fisik itu dok, Hmm. apakah mempengaruhi secara psikis juga? Secara psikis orang yang mendekati kematian itu. Karena setahu Dokter Yudi belum pernah ngalamin kan? Saya belum pernah mengalami kematian langsung, tapi Ya. tapi saya sering menemani orang mati. Ya. Jadi semenjak saya ingat banget kasus kematian yang terjadi di depan saya. Ya. Jadi seorang pasien itu adalah seorang bayi meninggal Hmm. akibat pneumonia. Saya Hmm. ingat banget sebagai seorang dokter muda waktu itu, Hmm. saya sangat sedih kehilangan dia gitu, karena saya telah merawatnya sekitar 1 minggu, berjuang waktu kita jaga malam dan lain-lain gitu. Itu kasus kematian yang saya ketemu satu kali ya, pertama kali gitu. Kemudian yang berkesan lagi adalah kasus kematian orang yang gagal saya selamatkan akibat overdosis narkoba. Seorang pria STM dari siswa STM. Saya terlambat datang waktu itu. Waktu itu di pedalaman Kalimantan. Kemudian, oh ya, saya dulu juga pernah kerja di ICU. Jadi Hmm. kematian itu sangat dekat dalam kehidupan saya gitu. Bahkan sampai sekarang, meskipun intensitasnya berkurang karena sekarang saya sudah tidak di ICU, tapi banyak klien-klien saya itu adalah orang-orang lanjut usia. Jadi yang perawatannya itu kronis, lama, dan saya mengikuti perjalanan penyakit mereka dari yang sakit terus menyembuh, kemudian jatuh bangun dalam kesehatan, sampai akhirnya
tiada gitu. Beberapa pasien saya menemani proses hilangnya mereka gitu ya, gitu. Dan juga mendampingi keluarga yang mendampingi mereka gitu, sehingga kematian cukup dekat di hati saya. Ya, ya, dan sebenarnya cukup dekat juga di hati semua orang ya, karena ya perjalanan kita mau tidak mau, suka tidak suka menuju ke sana kan gitu. Dan kematian sesuatu yang pasti, cepat atau lambat gitu. Tapi kita tidak pernah ngomongin dengan jelas gitu. Kita tidak pernah mempersiapkan kematian kita dengan baik dan sistematis gitu ya. Kita juga menghindari beberapa budaya, kayak budaya di Asia, contohnya dalam suku Oriental Chinese gitu ya. Kita sangat tabu ngomongin soal kematian gitu. Seakan-akan kematian itu suatu kesialan yang harus dihindari. Sebelum kita masuk lebih dalam soal kematian, balik lagi ke tanda secara psikis orang mau meninggal. Ada 3 jenis perubahan psikis yang sering saya amati. Yang pertama adalah mereka yang hidupnya cenderung damai, lega, dan secara tindakan itu bersih gitu ya. Mereka seringkali sudah lebih siap untuk menjalani proses sekarat dan meninggal gitu. Dan menjelang proses kematian mereka justru sangat tenang, sangat jernih, dan sangat siap gitu. Itu dalam dunia psikologi disebut sebagai the rise of the setting sun kalau nggak salah, aku lupa. Jadi semakin pada saat matahari itu terbenam, justru ada cahaya yang sangat indah di akhirnya gitu. Jadi saya pernah melihat banyak pasien yang siap menghadapi kematian, dan kematiannya begitu begitu graceful, begitu bersinar dalam artiannya, kalau boleh pakai bahasa konotasi, begitu tenang dan peaceful dan radiance. In a way, kayak keadaan psikis dia tuh kayak bahkan di ICU yang begitu panik sometimes, begitu gelap gitu ya kondisi psikologi pasien-pasien yang lain ya. Pasien-pasien lain tuh bisa merasakan bahwa dia matinya sangat bercahaya gitu. Ada yang seperti itu. Yang kedua adalah orang yang mungkin punya banyak masalah dalam hidup, banyak emosi yang tidak dibereskan, hubungan yang belum selesai, melekat dengan banyak hal dalam kehidupan gitu. Sehingga pada saat dia mendekati momen kematian, dia sangat gelisah. Karena banyak hal yang belum beres di hati, banyak hal yang dia tidak mau lepaskan. Dan seringkali juga semangat ingin hidup itu pada saat fisiknya sudah tidak sanggup menopang kesadarannya gitu. Semangat dia itu kadang-kadang membuat sang pasien sangat menderita matinya gitu. Karena dia meninggal dalam kondisi yang tidak bisa terima bahwa saya harus mati gitu. Ketakutan dan lain-lain gitu. Yang ketiga ada yang netral-netral saja, tidak terlihat dari luar ya, tapi kita nggak tahu kondisi psikologis dalamnya seperti apa. Berarti ada 3 itu ya. Yang pertama energinya terpancar indah gitu, menyala gitu ya, atau punya energi baik gitu ya. Yang kedua gelisah ya, dan yang ketiga netral. Dan ketiga-tiganya itu dipengaruhi bagaimana sikap, perbuatan, perkataan sepanjang hidupnya gitu ya dok ya. Ya kayaknya sih kalau boleh saya tidak mau memakai istilah yang terlalu religius, tapi kayaknya perbuatan baik dan buruk kita itu akan terasa semakin jelas begitu kita mau mendekati proses kematian gitu. Karena kita jadi kayak review back apa yang pernah saya lakukan buat keluarga saya, dan banyak dari cerita-cerita mereka juga dia kayak mengingat kembali gitu momen-momen yang dia pernah lakukan ke orang lain gitu. Jadi makin kita mendekati ajal gitu, seringkali review back dari pengalaman-pengalaman sebelum itu sangat jelas, dan itu mempengaruhi kondisi psikologisnya. Termasuk ketika orang-orang mengalami sakit kronis ya dok ya. Betul, ya. Apalagi kalau mereka sangat tidak bersahabat dengan sakitnya gitu, sehingga dia benar-benar kayak tidak bisa terima gitu tentang kematiannya. Gitu. Berandai-andai masa lalu seperti ini, seperti itu gitu ya. Gimana? Kadang-kadang juga menyalahkan orang lain, menyalahkan si ini, menyalahkan si itu gitu. Kadang-kadang pengaruh dari keluarga juga ada yang begitu. Ada bahkan keluarga yang kayak sebelum orang itu meninggal juga. Makanya kayaknya sih skill yang kita bicarakan hari ini Mas Haji, skill untuk meninggal dengan penuh kejernihan dan tenang itu
itu tidak hanya perlu dipelajari oleh setiap kita yang akan mati gitu, tapi juga perlu diketahui oleh para keluarga yang akan ditinggalkan. Kenapa? Karena seringkali yang membuat pasien itu gelisah adalah keluarga gitu. Dari pengalamannya Dr. Yudi mendampingi orang-orang yang mau meninggal ya, baik secara sakit atau mungkin tua gitu, ya kan? Dari pengalaman itu semua yang paling nempel gitu, paling berkesan, paling memberikan pelajaran yang begitu besar di Dr. Yudi, boleh diceritakan dong? Ada beberapa yang nempel banget di saya, cuma mungkin yang saya mau ceritakan adalah yang paling fresh, which is kejadiannya 2 minggu yang lalu. 2 minggu atau seminggu ya? Seminggu yang lalu kayaknya. Yang meninggal adalah paman saya sendiri. Ya, kebetulan paman saya di Kalimantan. Dia cerai dengan istrinya dan tidak punya anak. Yang ada adalah anak yang istilahnya diangkat oleh paman saya gitu. Sudah umur 1 SMA, jadi udah lama tinggal dengan paman saya. Dan paman saya ini terkena COVID di Kalimantan. Ya, jadi datang masuk ke rumah sakit, dia merasa baik-baik saja, tidak ada gejala apapun, tapi karena dia positif COVID, maka dia diminta untuk dirawat di rumah sakit gitu. Masuk minggu pertama nggak ada masalah apa-apa, bahkan minta dibeliin makanan ini itu. Tapi dia mulai punya ini nih, ada feeling dia takut sekali mati. Itu sehingga dia menghubungi saudara dia yang di Jakarta, which is bukan saya waktu itu, untuk minta tolong doakan saya kok merasa saya kayak mau mati ya, saya meninggal. Padahal gejala fisiknya masih oke-oke saja, gitu. Tapi ada firasat waktu itu. Kemudian masuk minggu kedua dirawat karena COVID, pernafasannya sudah mulai terganggu, saturasi oksigennya turun dari 90% jadi 80, yang terakhir itu jadi 50. Dia udah harus pakai masker yang besar gitu ya, dan harus pakai ventilator sebenarnya. Cuma berbagai pertimbangan akhirnya tidak dipakai, dan gula darahnya drop tiba-tiba, dan akhirnya tidak sadarkan diri gitu. Nah, waktu itu karena dia sudah tidak sadarkan diri gitu ya, tapi masih respon dengan beberapa rangsang kuat, apakah cahaya dan lain-lain gitu. Nah, tante saya fly dari Jakarta ke Kalimantan, kakaknya terbang ke Kalimantan. Dia waktu itu telepon saya gitu. Ini saya kayaknya mau teleponan, saya mau rekam suara anaknya, anak yang diangkat itu. Kebetulan papan saya itu sangat mencintai anak ini gitu. Saya mau rekam, minta anak ini bilang ke paman saya, Papa jangan pergi, saya masih butuh papa. Direkam supaya perawat di ICU bisa diperdengarkan ke si paman saya yang sekarang sudah mulai masuk koma gitu. Pada saat saya dengerin gitu, jelek di saya gitu. Saya bilang itu cara yang keliru menurut saya. Karena yang sebenarnya tidak rela paman saya meninggalkan adalah keluarga. Belum tentu paman saya nggak rela untuk meninggal gitu. Tapi dengan kita memperdengarkan suara anak yang mungkin paman saya melekat kepadanya dan maksa, jangan pergi, saya masih butuh paman, saya masih butuh papa gitu. Itu malah bikin paman saya terusik batinnya kalau dia masih bisa mendengar gitu ya. Dan kepulangannya malah akan semakin gelisah gitu. Jadi akhirnya setelah saya bicara sama tante saya, harusnya nggak seperti itu. Orang yang mau meninggal justru kita harus tuntun untuk lepaskan kemelekatan dengan keluarga udah ada yang ngurus, lepaskan kemelekatan dengan pekerjaan akan selesai dengan, maksudnya tidak butuh kita lagi gitu ya. Justru kita harus membuat batinnya itu tidak melekat ke yang ada di dunia gitu. Kita perlu menuntun pelan-pelan untuk dia melepas satu persatu dan pergi dengan tenang kalau dia harus pergi gitu. Itu pengalaman yang berkesan sih, karena mungkin saudara saya sendiri, dan waktu itu akhirnya saya tuntun dia, saya rekam suara saya bilang, aku panggil dia Akyu sekarang dalam proses menjelang ajal. Saya bilang, Akyu, jadi tahapannya begitu, dalam proses menjelang ajal. Akyu jangan takut karena semua orang akan mati, tapi sekarang kebetulan Akyu sedang menjalani prosesnya gitu. Kemudian saya tuntun tuh, sekarang Akyu ingat semua yang dulu pernah Akyu lakukan, yang Akyu merasa bersalah, sekarang minta maaf.
Kemudian semua kepikiran keluarga relakan, lepaskan, pekerjaan lepaskan. Jadi saya tuntut tuh, saya rekam sendiri, kemudian saya kirim voice note ke tante saya supaya didengerin ke paman saya gitu. Itu yang baru terjadi sih. Itu fresh from the oven. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya turut berbelasungkawa, Dok, turut berduka cita. Ya. Terima kasih. Karena pertanyaan berikutnya, saya kepengen menggali lebih dalam, ya, belajar lebih mendalam dari Dr. Yudi terkait itu tadi. Pertanyaannya gini, Dok. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan orang secara psikis, ya? Atau mungkin secara dari sisi meditasi gitu. Apa yang dibutuhkan seseorang di saat mendekati kematian? Ada 3 hal yang penting dalam proses mendekati kematian dengan sehat dan jernih gitu ya. Yang pertama adalah Anda perlu mengenali kesadaran Anda. Karena nanti pada saat proses menjelang kematian atau proses dying itu, maka elemen-elemen tubuh kita akan mulai melebur. Secara kedokteran, panca indera kita akan meredup, penglihatan sudah mulai buram, suara sudah mungkin menjauh, kemudian kita mulai merasakan tangan kita sudah susah bergerak, nafas kita sudah mulai berat, gitu ya. Tapi yang mengamati itu tetap ada, yaitu kesadaran gitu. Dan secara energi juga dalam ilmu kedokteran, saya nggak tahu dengan kedokteran India Ayurvedic ya, tapi kedokteran Tibet itu di tubuh manusia itu ada 4 elemen. Elemen pertama adalah elemen tanah. Elemen kedua adalah elemen air. Elemen ketiga adalah elemen api. Kemudian elemen yang keempat adalah elemen udara. Nah, 4 ini itu melebur secara bertahap. Kalau proses kematiannya itu berkesinambungan bertahap gitu. Yang bukan pertama, sudden death ya? Iya, yang pertama melebur itu adalah elemen tanah. Pada saat elemen tanah melebur ke elemen air, maka yang kita rasakan adalah kita kehilangan kontrol dengan berat tubuh kita. Suddenly kita merasa kepala kita tuh kita nggak kuat lagi untuk jaga gitu. Kita mulai akan terasa kayak berat dan pelan-pelan tangan juga kita sudah susah gerakan gitu. Kemudian tiba-tiba air liur kita juga udah nggak bisa kontrol gitu. Mulut juga udah mulai mangap gitu karena kita udah nggak bisa tahan gitu. Nah itu adalah peleburan elemen tanah ke elemen air ya. Ya. Begitu elemen air sudah mulai elemen tanah melebur, maka elemen air. Pada saat elemen air melebur ke elemen api, maka kering. Kita mulai rasa semuanya kering, nafas kita kering, tenggorokan kering, kemudian rasanya kayak rasa terbakar, kemudian rasanya kayak ada rasa panas, gelisah gitu ya. Nah, kemudian elemen api melebur ke elemen angin. Elemen api melebur ke elemen angin ya. Elemen angin itu maka api kita mulai memudar, badan dingin. Kemudian jari jemari dingin, kepala dingin, semua dingin. Nafas kita mulai terasa berat, perlahan, halus. Kemudian kita bisa keluarin nafas, tapi kita kayak nggak bisa tarik nafas. Udah tidak bisa kayak tarik nafas sudah tidak bisa, tapi kita masih bisa merasakan ada keluaran nafas yang halus gitu. Kemudian yang terakhir adalah elemen angin itu melebur ke kesadaran. Gitu. Jadi kalau kita tahu kesadaran, maka kita akan mengamati proses peleburan itu, which is sangat penting. Bahkan setelah semua elemen itu melebur, maka ada proses-proses yang penting buat ketenangan batin kita saat berpulang gitu ya. Itu yang pertama, jadi kesadaran. Yang kedua adalah yang dibutuhkan adalah kalau Anda mempunyai keyakinan spiritual tertentu, maka Anda mulai perlu perlindungan spiritual. Contohnya, kalau Anda mungkin Muslim atau Kristen, Katolik, Anda boleh mulai ingat Tuhan gitu ya, ingat Allah atau ingat your refuge gitu. Kalau Anda mungkin Hindu atau Buddha, Anda mulai ingat Buddha atau dewa yang Anda yakini secara personal gitu. Kemudian atau Anda bisa yang secara sekuler universal adalah Anda mulai connect dengan hakikat sejati yang universal gitu. Anda tidak perlu mempunyai keyakinan tertentu gitu. Anda connect dengan wisdom sejati gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah welas asih. Gitu. Jadi pada saat Anda mulai mengalami proses menjelang kematian, maka perlu connect dengan wish semoga saya bahagia,
semoga semua orang bahagia, semoga semua orang bebas dari penderitaan. Karena kalau Anda connect dengan diri Anda sendiri, maka Anda akan sangat menderita. Tapi begitu Anda mulai ngedoain orang lain semoga orang bahagia, Anda connect sama ulas asih itu, maka proses itu akan lebih mudah gitu. Dari eksternal, maka orang yang menemani perlu mengusahakan lingkungan yang tenang buat orang yang akan meninggal. Ya, nah ini yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah kalau kita di posisi jadi orang yang menemani, ya, entah itu keluarga atau mungkin entah itu siapapun lah, pokoknya orang yang berada di sekitar orang yang mau meninggal, apa yang perlu kita lakukan sebaiknya, Dok? Yang pertama sekali adalah motivasi. Orang yang mau pada saat Anda tergerak untuk membantu orang yang akan meninggal, atau mungkin saudara kita, atau orang yang kita kenal, atau siapapun. Guru saya pernah bilang gini, kalau Anda bahkan berpikir ingin tergerak, ingin mendampingi orang yang meninggal, maka itu berarti Anda punya jodoh sama dia. Kenapa? Karena sepersekian detik ini aja, berapa banyak makhluk di dunia ini yang meninggal. Gitu. Tapi kita nggak pikirin. Gitu. Jadi kalau ada orang yang memanggil attention kita untuk kita pengen dampingi gitu ya, tergerak untuk mendampingi, maka itu berarti kita punya, kalau istilahnya itu jodoh lah intinya. Jadi berarti Anda punya kesempatan untuk berbuat baik gitu. Nah, connect sama motivasi, semoga saya bisa membantu dia, semoga ya terconnect sama ulas asih juga gitu. Yang pertama adalah Anda perlu bangkitin motivasi yang baik untuk nolong orang. Yang kedua adalah Anda mungkin tidak banyak tahu teknik mendampingi orang meninggal, orang yang akan meninggal gitu. Tapi kalau motivasinya benar, maka itu pun sudah cukup sebenarnya. Nah, yang kedua adalah usahakan lingkungannya tenang. Jadi keluarga kalau bisa bukan malah kayak nangis-nangis di sekeliling orang yang meninggal gitu. Bahkan dianjurkan detik-detik proses yang baru saja meninggal, kalau bisa jangan banyak keluarga yang malah, kita tahu, kita bukannya melarang atau apapun ya, dan itu normal kalau keluarga langsung menangis, langsung goncang-goncangin badannya gitu ya. Yang saya pelajari dalam ilmu meditasi adalah justru kesadarannya masih ada di tubuh tuh, meskipun karena dia masih berproses, meskipun secara kedokteran dia sudah kayak tidak ada aktivitas lagi gitu, udah di-declare meninggal, tapi mungkin kesadarannya masih stay di situ. Kita jangan goyang-goyang dia karena itu mengganggu dia, akhirnya malah gelisah. Gitu. Jadi kalau bisa lingkungannya tenang, keluarga kalau bisa menerima proses kematian ini dengan sehat, lega gitu. Meskipun saya tahu sulit gitu ya. Yang ketiga adalah jangan memaksa keyakinan Anda. Kalau Anda punya agama tertentu atau spiritualitas tertentu ya, Anda boleh nasihati tapi jangan memaksakan pandangan Anda kepada orang yang akan meninggal gitu. Ya, itu akan mengganggu gitu. Jadi kita hanya menemani intinya gitu. Ya. Dan yang keempat adalah kalau Anda tahu cara mendampingi, maka Anda dengan niat yang baik boleh pelan-pelan memandu dengan bersuara. Pak, sekarang Bapak dalam proses. Kalau diizinkan oleh keluarganya. Jadi ini perlu bijaksana juga gitu. Yang kelima adalah kita boleh motivasi ingin menolong, tapi jangan ngebet maksa berlebihan ingin nolong gitu. Iya, nanti malah dimarahin keluarganya ya. Iya, gitu. Iya. Oke, berarti ada 5 itu tadi ya, Dok ya. Yang sebaiknya kita lakukan untuk mendampingi keluarga atau mungkin orang yang mau meninggal. Kalau keluarga mungkin tanpa harus izin mungkin tadi, kayak kan harus ada izin dari keluarga, tapi karena kalau kita keluarga sendiri mungkin lebih fleksibel lah gitu. Iya. Ini di luar mungkin pandangan-pandangan religius ya. Ini kan kita sekuler. Yeah. Mungkin Muslim ada tata caranya sendiri, ya, Kristen ada tata cara sendiri. Ya, ini satu penting lagi, saya lupa. Yang keenam adalah tanyakan kepada orang yang akan meninggal, apakah ada yang bisa kita lakukan buat dia. Mungkin dia punya wish, that wish-nya adalah tolong sampaikan ke sini apa yang sampaikan ke dia, saya minta maaf gitu. Oke, kita janji kita akan sampaikan gitu ya. Kalau kita bisa sampaikan. Atau kalau seandainya nanti bilangin ke si itu di brankas ada ini ada itu gitu ya. Kita akan bilangin gitu. Jadi kita turutin apa yang dia ingin capai.
yang dia masih belum bisa capai gitu. Karena kadang bahkan seringkali keluarga atau orang-orang yang menemani orang-orang yang berada di sekitar orang yang mau meninggal itu menjadi penghalang ya dok ya untuk perjalanan selanjutnya gitu kan. Sebatas yang saya pelajari juga di meditasi malah disarankan kalau mau meninggal itu lebih baik kalau bisa ya mendekat ke alam gitu. Ya, Iya, tapi itu nggak mungkin ya di masa sekarang gitu. iya. Tapi Ya, kan? tapi justru pada beberapa pasien saya yang kanker stadium terminal, stadium akhir, saat pilihan kemo seakan-akan malah memperberat keadaan. Jadi dia secara aktif pasien memilih untuk tidak mau kemo dan ingin menghabiskan sisa-sisa waktu dengan tenang dan damai. Maka biasanya keluarga akan menuruti. Dia mau kemana, yuk dibawa kemana gitu. Dan juga penting nih buat mungkin keluarga juga ya, jangan membohongi orang yang ingin meninggal. Kita harus terus terang. Contohnya kalau dia memang sudah waktunya menjelang kematian, jangan sampai dia kaget ternyata kalau dia harus mati dan dia nggak siap gitu. Jadi kalau memang kita rasa sudah waktunya untuk ngomong ke pasien atau ke keluarga, udah waktunya Bu, Ibu akan meninggal gitu. Kita harus jujur gitu. Jangan bilang enggak akan meninggal, padahal sebenarnya kita tahu bahwa dia akan menjalani proses itu. Itu menghambat proses dia. Dia nggak rela nantinya. Jadi kalau bisa sejujur mungkin dengan yang akan meninggal gitu. Oke, meskipun itu tidak mudah ya. Tentu saja. Ini perlu keterampilan sih memang. Perlu mengukur, menimbang. Makanya dengan obrolan ini saya juga berterima kasih kepada Dr. Yudi karena kita bisa paling tidak membagikan pandangan ya tentang obrolan yang selama ini mungkin banyak orang menghindari gitu terkait kematian gitu. Nah dari pengalaman Dr. Yudi sebagai dokter maupun sebagai praktisi meditasi bahkan guru meditasi dari sudut pandang meditative mind, apa yang banyak tidak diketahui orang terkait sudut pandang mengenai kematian? Saya pernah baca satu buku. Pernah tahu novelis terkenal Mas Aji Murakami? Tahu? Nah, Murakami pernah nulis begini. That is not the opposite of life. That is part of life. Mati itu bukan lawan dari kehidupan. Mati itu adalah bagian dari hidup. Kalau kita kan bilang, hidup itu lawannya apa? Mati. Gitu kan? Seringkali orang, enggak. Lawannya mati adalah lahir. Tapi hidup dan mati sendiri sebenarnya tidak pernah terpisah. Bahkan saat ini, Mas Haji, dalam sudut pandang meditasi dan sains, dan dalam sisi quantum physics gitu ya, di momen saat ini pun, saat kita bilang, kan saat ini kita bilang, kita hidup. Nanti saya akan mati, kan? Tidak sebenarnya. Saat ini pun kita merasa hidup, at the same time kematian sedang terjadi dan memang terus terjadi sama seperti kita mempersepsi kehidupan. Kenapa seperti itu? Dalam tubuh manusia ada 70 triliun sel. Ya kan? Miliaran sel itu mati setiap detik. Artinya apa? Saat kita seakan-akan kesadaran kita masih berlanjut nih, tapi sebenarnya tubuh kita tuh udah mati dan lahir setiap saat. Setiap detiknya sudah lahir gitu dan mati. Tapi kita kan tidak aware. Kita merasa kematian itu nanti. Padahal sebenarnya kematian itu sudah terjadi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak orang merasa bahwa kematian itu adalah suatu hukuman atau kekalahan gitu. Saya pernah diskusi juga sama Mas Reza Gunawan. Beliau adalah seorang mentor saya. Dia bilang, dalam profesi seperti kami yang menangani orang sakit gitu, seringkali kami juga kadang-kadang merasa kayak gagal saat pasien yang kita mau tolong itu meninggal gitu. Kita kayak gagal, kayak salah. Padahal kita sebenarnya sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi insight dari beliau, Reza Gunawan waktu itu bilang bahwa kematian itu bukan kekalahan. Kematian juga bukan suatu kegagalan atau kesalahan. Kematian memang proses kehidupan gitu. Semua orang akan mati. Nah, saya juga bilang ke tante saya waktu itu, saya bilang saya panggil tante saya. Mungkin seringkali obat yang terbaik, kesembuhan yang terbaik adalah kematian gitu. Sometimes that is the best healing gitu. Dan karena culture society kita belum bisa menerima kematian, maka
sulit ngomongin itu gitu. Makanya kenapa kalau Mas Aji pernah belajar meditasi pasti pernah dengar kalimat ini. The supreme of mindfulness is the mindfulness of death. Itu yang kita perlu bawa nih. Kayak contohnya saat kita lagi beraktivitas seperti ini gitu. Kita malah dianjurkan untuk merenungkan kematian kita. Oh, hari ini saya mungkin nggak hidup gitu. Mungkin besok saya sudah meninggal. Kita kan nggak pernah tahu. Actually 1 jam dari sekarang saya nggak pernah tahu saya mati apa enggak gitu. Jadi it's good to think that way karena itu akan membuat kita lebih ready. Dan memang betul kan sebenarnya gitu. Kita nggak pernah tahu. Saya jadi ingat juga kalau di Muslim ya, di Sufi pun juga diajarkan mengenai belajar mati selagi hidup. Ya kan. Betul. Dan memang hal semacam ini tidak familiar dalam hidup sehari-hari. Ya. Betul. Tadi Dr. Yudi mengatakan bahwa poin pertama, seringkali kematian itu dilawankan dengan kehidupan. Atau layaknya ini dok, yang lebih ringan mungkin patah hati dilawankan dengan jatuh cinta gitu ya. Jadi ya kan, pertemuan dilawankan dengan perpisahan gitu. Hal-hal yang dilawankan, pernahkah kita renungkan sebenarnya itu adalah satu keutuhan gitu? Iya, betul. Tidak akan ada hidup kalau nggak ada mati gitu. Tidak akan ada jatuh cinta kalau nggak ada patah hati. Tidak ada pertemuan kalau tidak ada perpisahan. Sehingga ini satu wholeness gitu. Jadi complementary bukan kontradiksi. Gitu. Ya, itu memang pelajaran yang saya sendiri pun sampai sekarang masih sering nggak ingetnya gitu, bahwa sesuatu yang berlawanan, yang selama ini saya anggap berlawanan, itu ternyata sesuatu yang nempel gitu, satu keutuhan gitu. Tidak bisa kita pilih salah satunya gitu. Bahkan sakit sehat pun itu adalah satu keutuhan gitu. Betul. Oksigen, kita perlu, seluruh makhluk hidup perlu oksigen untuk hidup. Tapi oksigen jugalah yang membuat kita mati. Oh iya. Makanya gimana itu dok? Anda tidak akan bisa mati kalau nggak ada oksigen. Karena kematian sel itu terjadi saat sel itu rusak karena ada yang namanya proses oksidasi. Makanya kenapa orang yang ingin awet muda pakai antioksidan. Nah, oke. Karena oksigen itu yang membuat metabolisme sel kita bekerja dan akhirnya sel itu mati. Jadi sesuatu yang baik itu pun ternyata juga punya potensi yang tidak baik gitu ya. Atau di sini kita pandang kematian bukan sesuatu yang baik atau tidak baik gitu. Karena itu bukan sesuatu yang baik atau tidak baik. It's just life. Bahkan sekarang pun kita mati sedang terjadi gitu. Makanya kenapa kita perlu membiasakan diri. Kalau dalam tradisi meditasi yang saya pelajari, kita perlu melatih meditasi kematian itu secara informal dengan mengingat, merenungkan. Oh ya, kalau nggak mati, besok kita ketemu ya. Kita kan gini ya, kita kan tahu kita pasti mati. Kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi kita itu hidup ngumpulin untuk duit. Mati. Enggak, kita ngumpulin duit dan lain seakan-akan kita tuh kayak nggak akan pernah mati deh gitu. Iya. Kita bikin jadwal, itu oke. Kita harus bikin jadwal, kita harus bikin kayak sekarang kayak kita Mas Aji, kita kan ngobrolin jadwal IG ini kan minggu lalu kan. Makanya saya senang tuh kalau orang Islam bilang insya Allah gitu, karena we don't know. Kita cuma bisa bilang kayak kalau sebab kondisinya bertemu, mari kita berjumpa. Tapi kan kita nggak pernah tahu whether we can make it or not gitu. Nah itu perlu itu kita perlu jalani setiap hari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, meditasi kematian itu paling bagus kita latihannya pas tidur. Karena proses peleburan panca indera, proses peleburan elemen itu juga berlangsung saat kita tidur, tapi dalam degree yang sangat kecil, sehingga kita membiasakan diri gitu. Jadi ingat tadi terkait dengan kita menghakimi hidup itu sebagai sesuatu yang positif dan menghakimi kematian sebagai sesuatu yang negatif gitu. Padahal positif negatif itu sendiri sebenarnya saling melengkapi, sekali lagi kan gitu. Seperti kata Mas Reza Gunawan, kita terlalu membenci kematian gitu ya, kurang lebih begitu ya Mas Reza mengatakan ya, atau kita memandang kematian sebagai sesuatu yang buruk atau kekalahan gitu. Ya, atau kekalahan. Dan
saya juga tidak heran sih itu berada di pikiran kita karena film-film yang kita lihat, Dok, film superhero, film ya bukan hanya superhero lah, film-film yang sering kita lihat itu adalah ketika kalah itu selalu identik dengan kematian gitu. Mati. Ya kan? Jadi mati itu identik sekali dengan kalah gitu. Iya. Padahal mati itu ya sebenarnya ya biasa aja gitu, sesuatu yang normal, sesuatu yang seperti angin ya, seperti ya layaknya kejadian alam sehari-hari sebenarnya kan. Ya, makanya Justru kita perlu mengurangi menghakimi kematian sebagai sesuatu yang buruk. ya. Dan juga hiduplah dengan sangat baik. Tapi ingatlah bahwa kita bisa mati kapan saja. Ya, ya, Ini bukanlah negative thinking yang akan bikin kita depresi ya, kalau kita ya. melihatnya secara sehat. Justru kita akan bisa lebih hidup saat kita tahu kita tidak selamanya ada buat mereka. Gitu. Ya, ya. Kan kita kan gini, kadang-kadang kalau kita ngobrol nih, kita kayak nggak put attention. Kenapa? Karena kita berpikir nanti gue bisa ketemu dia lagi gitu. Benar. Kan? Tapi actually we don't know. Sehingga kita Ya. malah hidup itu kayak seenaknya, Ya. seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya gitu ya. Padahal kita nggak Ya. pernah tahu gitu. Jadi Ya. when we become more mindful about death, actually kita akan semakin bisa menghargai hidup dan mungkin prioritas hidup kita akan semakin berbeda gitu. Karena apa? Karena kita akan bisa melihat, makanya banyak orang yang pas mau meninggal nih Mas Haji, banyak penyesalan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang selama ini dia ingin lakukan, dia tidak lakukan. Karena dia hidupnya sibuk untuk cari duit, ini itu gitu ya, hanyut dalam berbagai hal, padahal kematian bisa terjadi kapan saja gitu. Ya, sepakat sekali Dok. Seringkali kita berpikir atau beranggapan ya mindless gitu, mengira bahwa kita hidup itu lama banget lah. Bahkan kita mungkin berpikir bahwa hidup selamanya gitu, sehingga kita mikirin banyak banget gitu, mikirin banyak hal, kita jadi tidak mampu, tidak mau bahkan untuk memprioritaskan yang benar-benar penting dalam hidup ini gitu kan. Betul. Ya. Kalau berbicara soal buku, film, dan musik, kira-kira yang pertama buat Dr. Yudi apa? Buku, film, buku. Sebutkan dok, satu buku referensi buat kita semua. Rekomendasi buku. Tentang ini atau tentang apa nih? Terserah. Yang sekiranya kelihatannya perlu dibaca oleh banyak orang. In Love with the World. Karangan guru saya, Minggu Rinpoche. Dia ngomongin tentang perjalanan kehidupan, melepas, dan proses menjelang kematian. Dan sangat relevan dengan pembicaraan kita malam ini. Oke. Ada di mana itu dok? Kalau mau beli? I think kita tersedia di Amazon sebenarnya, atau di Kinokuniya, gitu. In Love with the World, tapi ngomongnya soal kematian sebenarnya. Tapi In Love with the World. In Love with the World. Oke. Itu buku terbaru atau kelihatannya? Terbaru. Terbaru ya? Oh ya, makanya kok saya belum pernah dengar judul itu. Karena sebelumnya, ya, oh ya. Oke. Nice book. Kalau film, suka nonton film dok? Suka. Saya merekomendasikan satu film yang cukup tua, The Last Emperor. The Last Emperor itu... The Last Emperor of China kalau nggak salah. Itu tentang kaisar terakhir China yang dipaksa bekerja sebagai budak oleh Partai Komunis. Bayangin ya. Bayangkan, itu film lama, very good mas. Sinematografi juga bagus banget. Kaisar itu, bayangin dari kaisar orang paling nomor 1 di seluruh daratan tengah China, dalam hitungan hari jadi budak. Oh gitu. Ya, itu cerita nyata. Ya. Cerita nyata ya. Oke. Dan terakhir musik adakah, dok? Musik saya suka Korean ballad, Roy Kim. Roy Kim, ya. Roy Kim. Itu kelihatannya yang ini ya, ngiringin setiap kali Dr. Yudi melukis ya. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Dr. Yudi ini sering banget hobi melukis ya.
di karya kesadaran ya, Dok ya? Ya, itu hobi-hobi biasa aja, Mas. Wah, Suka tapi aja. keren banget, saya dikirimin kemarin itu kaget saya. Wah, saya pengen banget soalnya dari dulu kepengen dapat lukisannya Dokter Yudi, Wah, ternyata dikirimin ya kan. Makasih ya, Dok ya. Ya. Oke, kita boleh latihan, Dok, sekarang? oke, Anda yang di rumah mungkin boleh siapkan agar lingkungannya mendukung, Anda tidak diganggu oleh suami, istri, anak, atau siapapun. You are being alone, kalau bisa. Anda boleh sambil tiduran, boleh juga sambil duduk, dan kita akan pandu. Saya akan pandu, teknik ini adalah teknik yang dapat dilakukan oleh siapapun Anda, ateis, ataupun beragama, ataupun spiritualis, ataupun punya keyakinan agama tertentu. Anyone can do this. Oke? Sekarang, kalau Anda duduk, Anda tegakkan tulang belakang. Kalau Anda berbaring, silahkan berbaring dengan nyaman. Silahkan matanya ditutup. Bernafas saja seperti biasa. Bangkitkan motivasi. Semoga dengan hidupku dan matiku, aku dapat memberi manfaat untuk semua makhluk. Niatkan di awal, semoga dengan hidupku dan matiku, aku dapat menolong banyak orang, menolong semua makhluk yang saya kenal maupun tidak kenal. Dengan motivasi seperti itu, Anda sekarang berlatih untuk meditasi kematian. Anda bayangkan diri Anda sedang dalam proses menjelang mati. Bayangkan kondisi saat Anda akan meninggal, sesuai dengan bayangan Anda saja. Mungkin di rumah, mungkin di rumah sakit. Anda sedang sekarat, dan sebentar lagi Anda akan meninggal. Mungkin Anda akan ingat keluarga Anda, teman, sahabat, orang-orang terdekat. Mungkin Anda juga akan ingat orang-orang yang Anda tidak suka selama ini, atau Anda pernah merasa bersalah kepadanya. Lepaskan kemelekatan Anda dengan mereka. Lepaskan keluarga Anda. Lepaskan ikatan Anda dengan anak, suami, istri, orang tua. Sampaikan perpisahan dalam hati. Kemudian, kalau Anda merasa bersalah dengan seseorang, dalam hati Anda juga boleh minta maaf. Kemudian lepaskan mereka. Doakan semoga semua orang yang berhubungan dengan saya di dunia ini boleh berbahagia. Kemudian ingat kembali urusan-urusan di dunia ini, mungkin pekerjaan atau apapun yang Anda belum lakukan atau sedang lakukan, yang belum tuntas. Lepaskan semuanya itu.
Sekarang Anda akan segera meninggal. Lepaskan ikatan Anda dengan pekerjaan, dengan harta, kepemilikan, semuanya. Lepaskan. Kemudian, sekarang Anda connect dengan perlindungan spiritual Anda jika ada. Mungkin Tuhan, mungkin siapapun saja atau hakikat sejati dari diri Anda. Saya berlindung agar saya bisa menjalani proses kematian ini dengan sadar, dengan jernih. Kemudian connect dengan welas asih Anda. Pancarkan keinginan semoga semua orang berbahagia. Semua orang yang saya tinggalkan berbahagia. Sahabat, teman, bahkan orang yang saya nggak suka, semoga mereka bahagia. Connect dengan rasa welas asih itu. Kemudian Anda mulai merasakan secara perlahan panca indera Anda mulai meredup, pandangan mulai kabur, sadari saja. Mungkin suara yang Anda dengar sudah tidak terlalu jelas, sadari saja. Anda mulai merasakan tungkai, badan berat dan sulit digerakkan. Ini adalah elemen tanah yang melebur. Perhatikan dengan tenang. Sadari prosesnya. Badan terasa berat, sulit untuk digerakkan. Sadari prosesnya. Connect dengan pelindungan spiritual Anda kembali, ingat kembali. Connect dengan ulas asih. Semoga semua makhluk dimanapun berbahagia. Kemudian Anda mulai merasa tenggorokan kering, bibir kering, terasa panas. Ini adalah elemen api yang melebur. Ini adalah elemen air yang melebur. Sadari saja rasa panas, rasa kering itu. Rasa gerah, gelisah, sadari. Perhatikan dengan tenang. Kembali connect dengan pelindungan spiritual Anda. Connect dengan Tuhan atau hakikat sejati Anda. Connect dengan ulas asih. Semoga semua orang yang saya tinggalkan bahagia.
Semoga seisi dunia bahagia. Kemudian Anda mulai merasakan badan Anda mulai mendingin. Bibir sudah dingin, tangan dingin. Di saat ini mungkin Anda mulai takut. Perhatikan rasanya dengan tenang. Tetap sadari rasa takut. Sadari rasa dingin. Connect dengan spiritual refuge Anda. Doakan semoga saya bahagia, semoga semua orang bahagia. Anda lepaskan semua keluarga, pekerjaan, harta benda, semuanya lepaskan. Kemudian elemen api pun melebur, Anda merasa seperti melayang, tapi sadar mungkin sekarang Anda mulai teringat banyak hal, kejadian demi kejadian. Tenang, itu hanyalah pikiran Anda, batin Anda sendiri yang membuat bayangan-bayangan itu. Perhatikan dengan sadar, dengan tenang. Connect dengan spiritual refuge Anda. Pancarkan ulas asih, semoga semua makhluk dimanapun mereka berada bahagia. Dalam tahapan ini, kesadaran Anda juga mulai mengamati seperti ada pendaran-pendaran cahaya, kedipan-kedipan seperti lilin-lilin atau cahaya-cahaya yang berkedip. It's okay, itu hanyalah bayangan saja. Tetap sadar, connect dengan perlindungan spiritual Anda. Pancarkan ulas asih, semoga semua orang bahagia. Kemudian, Anda mungkin merasa pandangan Anda mulai berubah menjadi putih. Semuanya tampak putih. It's okay, sadar saja. Pancarkan ulas asih, semoga semua orang bahagia. Kemudian merah. It's okay. Pancarkan ulas asih. Semoga semua makhluk bahagia. Kemudian jadi gelap gulita. Dan mungkin Anda sudah mulai panik sekarang. Tetap sadar. Tetap tenang. Ini adalah proyeksi dari batin Anda sendiri. Connect dengan pelindungan spiritual Anda. Pancarkan ulas asih. Semoga semua orang bahagia. Dalam proses menjelang ajal, biasanya ada proses yang berlanjut.
Tapi karena kita berlatih, maka kita kembali merasakan tubuh kita. Sadari kembali tubuh Anda. Tubuh Anda masih ada di sini, Anda masih merasakan tubuh. Masih bernafas, sadari nafas Anda. Anda kembali berada di ruangan ini. Telinga Anda mendengar dengan sadar. Pelan-pelan mata dibuka. Mata kita melihat kembali. Ini seperti hidup yang baru. Connect dengan kehidupan yang terjadi. Sadar. Pancarkan ulas asih, semoga hidupku dan matiku bisa menolong semua makhluk. Semoga semua makhluk bisa berbahagia. Oke. Nah, kita biasa lakukan itu pas mau tidur, Mas Haji. Jadi, kalau kita tetap sadar proses mau tidur ya, maka kita akan sampai ke momen blackout itu. Di momen blackout itu, kalau kita terus bisa, kalau kita tidur ya, kita akan tidur tanpa kayak nggak sadar gitu, kayak hilang consciousness gitu. Demikian juga pada orang yang meninggal. Biasanya mereka mengalami hal lain. Tapi saya nggak bahas karena nanti sesuai agama masing-masing kan gitu ya. Dan biasanya setelah kita bangun tidur, kita kayak connect, kayak lahir kembali. Oh ya, saya hidup lagi gitu. Ternyata saya masih hidup, saya ada kehidupan baru gitu. Iya. Oke. Begitu dok, ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih banyak ini udah ngobrol soal understanding death and dying. Iya. Mungkin ada apa yang ingin disampaikan Dokter Yudi kepada kita semua? Kalau bisa, sesering mungkin merenungkan aja bahwa kematian itu ada. Dan kita bisa mati kapan saja. Karena itu akan merubah cara kita hidup sih, actually. Ya. Terima kasih. Yes. Sampai ini ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Baik. Sampai jumpa Mas Haji. Bye-bye. Selamat sampai jumpa teman-teman. Thank you. Bye-bye. Ya, thank you. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan ini seapa adanya ya. Selamat malam.